Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurumi Fadlah dari Prodi Administrasi Publik akan memaparkan profil tentang Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Ma'arif yang lebih dikenal Buya Syafi'i. Siapakah beliau? Beliau merupakan Bapak Syafi'i Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan Buya Syafi'i. Di sini saya akan awali dari biodata beliau. Beliau lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1935. Beliau lahir dari pasangan Ma'arif Rauf Datuk Rajo Malayu dan Fatiyah. Setelah itu, beliau menikah dengan istrinya yang bernama Haja Nur Khalifah dan dikaruniai 3 anak, yaitu Salman, Ikhwan, dan Muhammad Hafiz. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang riwayat pendidikan Buya Syafi'i. Pada tahun 1942, Syafi'i kecil menempuh pendidikan di sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar di Sumur Kudus, Sumatera Barat. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1950, beliau memasuki Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Balai Tengah Lintau sampai kelas 3 dikarenakan biaya. Kemudian beliau merantau ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dari awal dan tamat pada tahun 1956. Setelah beliau tamat di Mu'alimin Jogja, beliau tidak langsung melanjutkan pendidikannya, namun mengabdi dulu di Lombok Timur sebagai seorang guru. Beberapa tahun kemudian, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cakrawinata, dan beliau harus terhenti karena faktor ekonomi dikarenakan ada pemberontakan Persmesta yang mengakibatkan penutupan jalan dari Sumatera ke wilayah Jawa. Tidak sampai di situ, setelah beliau berhenti kuliah di Fakultas Hukum, beliau bekerja sebagai guru di Wonogiri, Jawa Tengah. Karena semangat yang luar biasa untuk melanjutkan pendidikannya, Buya Syafi'i kuliah kembali di jurusan Sejarah Universitas Cakrawinata dan mengambil gelar sarjana mudanya. Selanjutnya, beliau mengambil gelar doktor di IKIP Jogja atau sekarang dikenal dengan UNY dan tamat pada tahun 1968. Tidak sampai di situ, dikarenakan semangat beliau untuk melanjutkan pendidikan, beliau melanjutkan S2-nya di Ohio State University, Amerika Serikat pada tahun 1980. Dan kemudian pada tahun 1983, beliau melanjutkan S3-nya di University of Chicago, Amerika Serikat. Selanjutnya mari kita menilik pemikiran Buya Syafi'i yang sangat menginspirasi banyak orang. Tentu saja banyak pemikiran dari Buya Syafi'i yang sangat menginspirasi. Di antaranya beliau pernah berkata, hidup yang bermakna adalah yang berguna bagi orang lain. Selanjutnya adalah, jangan percaya pada kegagalan. Tidak sampai di situ, beliau juga memberikan pesan yang sangat luar biasa bagi Muhammadiyah, yaitu di antaranya, Muhammadiyah harus menjadi tenda besar bangsa. Selanjutnya beliau juga pernah berkata, Muhammadiyah harus menjadi pelopor toleransi. Lalu, apa saja sih kontribusi Buya Syafi'i bagi organisasi, negara, dan bangsa ini? Di sini saya akan memaparkan beberapa kontribusi dari banyaknya kontribusi Buya Syafi'i. Dikarenakan waktu, jadi saya akan mempersingkatnya. Di antara banyaknya kontribusi beliau yaitu karena kegemarannya berdiskusi dan bersahabat dengan siapa saja, orang-orang memberinya julukan Sang Guru Bangsa. Karena banyaknya kontribusi beliau, orang-orang sampai memanggil beliau dengan julukan Guru Bangsa. Dikarenakan kegemarannya berdiskusi, beliau sangat aktif dalam mengkritik apapun yang dianggap beliau salah, baik dari sisi politik, agama, dan lainnya. Selanjutnya, dari pemikiran dan buku-buku yang beliau tulis menjadi inspirasi dan latar belakang terbentuknya Ma'arif Institute. Tidak sampai di situ, kontribusi beliau di dalam organisasi yaitu beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah selama 7 tahun. Selain menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, banyak sekali kontribusi beliau dalam menjalankan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Itulah profil singkat dari Buya Syafi'i dari kecil, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.